Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan 12. Kita akan hari ini membahas masalah determinan dan programan matriks. Jadi sebenarnya sih pengen melanjutkan programan matriks yang sebelumnya, cuman dan juga ada tambahan materi baru ya di masalah determinan. Jadi boleh dibilang kita akan membahas determinan, kemudian juga pengembangan dari matriksnya itu sendiri. Ya lanjutan yang program kemarin, karena yang kemarin aja sudah rekamannya mungkin hampir-hampir 2 jam ya. Jadi ya sudah, materinya dipecah aja biar nggak terlalu panjang ya. Biar gampang kalian belajarnya. Oke, jadi materinya itu saya lanjutin ke bab 2 masalah determinan. Nah, kalau kalian baca di sini nanti di bukunya Howard Anton, ini lumayan klasik ya. Hampir semua apa mata kuliah aljabar pakai bukunya Howard Anton. Nah, di bukunya Howard Anton itu ada beberapa hal yang tidak saya apa kita tidak bahas gitu ya, karena banyak hal gitu ya. Oke, yang kita tidak bahas mungkin masalah diagonal, matriks diagonal kayak gini aja ya. Matriks diagonal ada ya, bisa dibaca sendiri ya kalau misalkan mata diagonal seperti apa. Kalau triangular atau segitiga, ada segitiga atas, segitiga bawah gitu ya. Kemudian eh, matriks simetris. Apa itu matriks simetris ya? Jadi kalau misalkan semua elemen apa ini selain diagonalnya tuh ya, kayak ada mirroring gitu ya, kayak jadi cermin gitu ya. Kemudian apa lagi ya, transformasi linear. Nah, eh, transformasi linear dan komposisi matriks ini tidak kita bahas gitu ya. Nggak dibahas tadi bab 1.7 ya, bab 1.8, kemudian bab 1.9. Kalau yang 7 silahkan baca sendiri, dilihat-lihat. Kemudian 8 sama 9 ini penggunaan paling banyak ya, biasanya di pengolahan citra. Jadi lebih banyak ke masalah geometri nantinya. Ini masalah geometri. Jadi kalau misalkan kalian ada yang serius buat ngegame, maksudnya bikin pemrograman buat membuat game ya, buat aplikasi permainan 3D, biasanya kepake sih. Cuman kalau di mata kuliah kita enggak, karena spesifik ya topiknya, jarang dipakai gitu loh. Makanya saya lewatin aja yang 1.8 sama 1.9. Ada yang bilang perlu banget, ya memang perlu banget kalau misalkan kita perlu dasar data, teori dasarnya dari pengolahan matriks. Cuman seperlu apanya kayaknya jarang gitu ya. Ntar lah. Oke, mungkin tadi ada gangguan dikit. Jadi tadi saya pause ya. Saya hentikan rekamannya. Ada yang sesuatu yang harus diselesaikan lah. Hmm, yang 1.8 sama 1.9 kita tidak dibahas. Ya, yang tadi 1.9 kalau kalian lihat, misalkan kayak pergerakan vektor segala macam ya, rotasi, komutatif segala macam. Jadi apa itu refleksi, hal-hal ini biasanya di apa dibahasnya di citra digital. Jadi biarlah nanti di materi citra digital, di materi citra digital kalau ada yang mau belajar mengolah data gambar ya. Jadi saya nggak bahas di sini. Oke, lanjut ke bab berikutnya. Aliantif sudah kita bahas. Kita bahas masalah determinan. Oke. Nah, untuk masalah determinan ini sekali lagi mohon maaf,
Jadi buat apa penjelasan masalah determinan. Eits. Eh, nah apa sih? Oke, untuk menjelaskan apakah itu determinan, silakan buka YouTube dari ini ya, dari dosen ITB. Beliau lebih enak jelasinnya, jadi biar saya nggak panjang lebar jelasinnya. Lumayan ada orang yang sedang ngerjain dan lebih master gitu ya, lebih suhu. Oke, tolong pelajarin ini apa ya, tekniknya ya, teknik determinan ada di apa itu determinan dijelaskan oleh beliau. Determinan. eh, Perhitung determinan bisa dengan ekspansi kofaktor. Ya, jadi gini, sebenarnya ada dua materi. Kalau misalkan kalian mau ngikutin materi selanjutnya juga nggak boleh aja gitu. Lebih baik sih gitu ya. Lebih baik dilihat, dipelajari, pelajari, tapi tidak terlalu mengikat. Yang jelas kalian paham teorinya dulu di apa di materi awal ini, kemudian lanjutin ke materi yang berikutnya. Itu ya. Jadi nanti dalam apa konsep determinannya harus apa dipahami adalah nanti ada konsep determinan, minor itu apa, kofaktor itu apa, join itu apa. Jadi ada empat konsep ini yang harus kalian kuasai kalau kita bicara masalah determinan ya. Oke. Tapi nanti teknik perhitungannya seperti apa kita akan lanjutin dengan metode lain ya. Jadi yang saya yang akan diterangkan adalah eh, dibahas pada pertemuan ini adalah teknik komputasinya. Gimana caranya menghitung determinan gitu ya. Teknik komputasinya. Jadi di perkuliahan ini kita nggak di materi yang saya kasihkan ini saya tidak memberikan masalah teoritisnya, biar dibahas dijelaskan oleh dosen ITB ya, Pak siapa lupa saya namanya. Oke. Nah, dari sini kita lanjut ke konsep uh, ups kita ambil materi baru ya, nih programan matriks yang kedua. Oke, setelah ini kita akan membahas masalah matriks pemrograman yang kedua ya. Lain topik. Nggak ada deh. Oke, kita bahas masalah pemrograman matriks yang kedua. New slide. Ops. Akan dibahas itu inverse matriks dengan operasi baris elementer, eliminasi Gauss ya, serupa.
atau memang eliminasi Gauss ya, eliminasi Gauss. Jadi yang kemarin yang belum adalah perkalian sudah gitu kan. Kita belum melakukan inverse matrix seperti apa ya gitu. Inverse matrix belum ya. Jadi nanti habis ini kita akan melakukan inverse matrix. Kemudian apa lagi ya? Penyelesaian SPL dengan penyelesaian sistem persamaan linear dengan melibatkan inverse matrix. Ya kalau nggak ada di rekaman mungkin ini jadi tugas ya. Ya seperti itulah kira-kira, kalau nggak ini ya jadiin tugas. Siapa tahu ya, mungkin lihat videonya dulu lah. Kalau nggak sempat bikin penyelesaiannya, kita bikin SPL-nya, penyelesaian SPL dijadikan tugas. Kemudian di komposisi LU di pemrograman ini kita akan bahas masalah dekomposisi LU. Kemudian juga yang lain adalah perhitungan determinan matriks ya. Determinan matriks. Oke, ini yang akan dibahas, jadi inverse matrix, kemudian SPL sama linear dengan inverse matrix, ada dekomposisi LU, kemudian kita akan bahas masalah determinan matrix. Oke, sebelumnya ini file ini ya, file yang kemarin. Nah, di sini kan kelihatannya banyak banget nih, ada getter. Biar nggak terlalu kita bisa pengelompokan ini ya, mengelompokkan mengelompokkan kode ya dengan region ya. Kita coba misalkan di sini adalah kita punya tiga dari yang kode kemarin, kita punya 3 buah konstruktor. Nah, kita jadikan dia sebuah region gitu. Jadi garis miring region gitu ya. Ada nggak ya region Java. Oke. Ada spasi ya, region, kemudian deskripsinya. Jadi di sini kodenya kita kasih region gitu ya. Deskripsinya misalkan bagian konstruktor. Kemudian di bagian di sini kita kasih end region. Tujuannya apa? Kalau sudah seperti ini, kalian bisa kode yang panjang ini kalian collapse gitu, kalian tutup gitu ya, biar nggak banyak-banyak. Nah, nggak menyita perhatian. Jadi kemudian misalkan ini to string, apalagi nih region, kita bikin region-regionnya ya, misalkan region contoh matrix di sampel 2 kita tutup dengan end region, kita collapse kodenya. Nah, jadi udah tambah sedikit ya. Nah, ini ada kali getter setter. Nah, di sini misalkan di sini operasi aritmatika di transpose matrix ada ya. Kita kasih tulisan region deh. Region operasi aritmatika. Ini kita kasih end region. Jadi kita bisa collapse kodenya. Kodenya bisa kita kecilkan. Nah, di sini ada, kalau misalkan kita perlu bagian konstruktor, kita tinggal expand lagi ya. Kita perluas lagi kodenya. Kita bisa lihat isinya seperti ini. Kalau nggak diperlukan, kalian bisa tutup kodenya atau istilahnya collapse ya. Getter setter juga seperti itu. Region getter setter. Nah, di sini end
re, region. Oke, biarlah bagian getter setter kita taruh di bawah ya. Nah sekarang kita pengen membuat ini ya, inverse matrix. Inverse matrix step 1. Nah, using row operation to find inverse gitu ya. Di sini kita ambil dari example 4 misalkan. Notepad keluar. Ini ada di halaman 58 ya. Jadi ceritanya kita awali dari halaman 58. How row operation to find inverse inverse. Apa nih? Nah, oke. Kita lihat di sini. Kita buat ekspansi apa nih? Ekspansi baris dulu. Jadi ada matriks aslinya, kemudian di sini adalah matriks inverse matriks identitas ya. Oke. Step 1 buat matriks perluasan dengan bagian kanan perluasan, ini bagian kiri adalah matriks awal, bagian kanan adalah matriks identitas. Oke. Jadi seperti ini. New slide. Oke. Sini adalah buat matriks apa yang diperluas ya, yang diperluas public matriks diperluas. Nih ya, tipe datanya adalah matriks yang sendiri. Jadi matriks yang ada kita perluas gitu kan. Pertama, inputnya adalah this gitu ya. Atau jangan dong, ini privat ya. Matriks diperluas karena tidak perlu diekspos keluar gitu kan. Matriks HSL hasil sama dengan new matriks dimana nanti jumlah baris sama jumlah kolomnya harus sama ya. Barisnya tetap, jumlah kolomnya 2 kali awalnya. Tapi sebelumnya dicek dulu kalau matriksnya tidak simetris, matriks awal
harus simetris. If this dot apa tadi, n baris tidak sama dengan this dot n kolom, return matrix invalid. Dah, nggak usah di else. Dah ya. Kemudian kalau enggak, kita buat matriks baru di mana ukurannya adalah this dot n baris, kemudian this dot n baris, ukurannya harus simetris ya, baris sama kolom sama-sama kali 2. Oke, n kolom ya, kolom awal. Kemudian buat matriksnya, buat matriks perluasan. Oke, mana bukunya nih? Ini kita copy, ini kita buat matriks identitas isi berikutnya. Prosesnya kemudian copy isi matriks awal. Oke, for i sama dengan n kolom, n baris, aku nggak usah pakai dis ya, nggak apa juga. N baris, kemudian for i, for j, n kolom, dimana nanti hsl dot entry ke i dan j itu mengikuti entry matriks ini i j. Matriks diperluas nggak perlu ini ya, nggak perlu ukurannya harus sama ya, jelas kolomnya harus sama. Nggak usah dah ini nggak usah. Ups, kayaknya nggak juga. Tanda tanya 3 kali. Udah, ini kita mengcopy matriks awalnya gitu ya. Kemudian kita coba kita buat matriks diagonal berikutnya adalah 1 0 1 1 1 1 gitu ya, diagonal matriks kolom berikutnya. For barisnya tetap masih dari baris 1, tapi kolomnya di kolom yang berikutnya gitu. N baris sama ya. Ops. Yap. Nah, ini kita cuma buat loopingnya ke samping 1 2 i. hsl.entry baris ke i kolom yang i plus n kolom itu sama dengan 1. Oke, ini kita buat matriks yang diperluas. Kemudian kita coba return hsl. Jadi isinya adalah copy matriks awal itu untuk bagian kiri ya, bagian kiri. Kemudian bagian kanan ini adalah matriks identitas. Nah,
biar gampang kita coba buat fungsi buat ngeprint ini ya. Benar nggak isinya sesuai dengan harapan gitu ya, jangan-jangan beda gitu ya. Privat tipe data point aja, kita cuma buat ngeprint misalkan print matrix diperluas, misalkan aja uh, 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 uh. Sama aja sih ya, tapi ada kita kasih ini ya pembatas gini, nanti jadi kita kasih garis sebelum kita nyetak matriks berikutnya. Misalkan sama aja ya, print for ini. Kita kasih dulu integer, misalkan indeks ke splitnya ya, split uh, apa ya, S adalah n kolom bagi 2. Misalkan kalau 4 jadi 2. Oke, kita coba dulu. So apa nih, ASL this entry harus in kolom J tambah dengan misalkan /t, kita tab if J sama dengan S, J sama dengan S, indeksnya itu ya, splitnya. J sama dengan S, maka should, gak usah pakai print line, tapi kita kasih penanda gini. Nah, oke, kita sudah buat matriks yang diperluas, kemudian print matriks yang diperluas. Kita coba membuat inverse matriksnya. Privat, misalkan matriks SL, matriks misalkan inverse OBE, operasi baris elementer. Misalkan tadi matriks SL sama dengan new matriks dengan ukuran harus sama dengan ini ya, this dot n baris, this dot n kolom. Tapi matriks yang punya inverse harus diagonal ya, kalau enggak harus persegi, kalau enggak boleh. If this dot n baris tidak sama dengan this dot n kolom, return matriks invalid.
Ini biar nggak ada garis-garis, maksudnya nggak jalan. Ini return HSL. Kita simpan dulu HSL-nya di belakang ya. Pertama, kalau harus ini syarat ya, matriks punya inverse hanya matriks persegi yang punya inverse. Kalau nggak bisa ya gitu ya. Kemudian kita buat matriks diperluas, misalkan matriks matriks diperluas, ya, kita anggaplah MP ya, sama dengan matriks diperluas dari matriks ini. Yeah. Kemudian kita coba print matriks yang diperluas, mp.print. Kita cek dulu. Oke. Ini matriks inverse OBE-nya. The values locally in Java. Oke. Kita coba dulu. Jadi kita ngerjakannya per tahap ya. Jadi biar nggak ini kaget nantinya. Inverse matrix privat static void T6 apa tadi, matrix A sama dengan new matrix dalam bentuk string. Kita ambil ini aja ya. Matriks A adalah matriks seperti ini sesuai yang ada di buku. Kemudian A dot matriks B hasil inverse-nya ya, atau INVA sama dengan A dot inverse. Kok nggak ada? Ini jadi publik ya, bukan privat. Publik. Nah, jadi kalau dia jadi privat dia nggak bisa dipakai gitu ya. Dipanggil dari luar gitu ya. Oh sorry, bukan dipakai. Inverse OBE. Nah, kita coba dulu T6. Sini kita mau coba ngeprint langkah per langkah ya. Simpan, run. Nah, kok gini? Oh, kursornya ke bawah. Oke, kita print matriks yang diperluas, kita ganti. Ini bukan sistem print outline ya. Nah, sistem print ini. Sini yang showed. Nah, benar-benar ini. Run, start the Nah, ini ya. 15 kenapa jadi kayak gini? 158. Oh, oke. Salah ya. 121 dan 555. Matriks yang diperluas. Copy dulu entry IJ, baris Q I, kolom ke N
satu satu satu. Ada apa dengan konstruktornya ya mungkin ya. Ntar mana nih errornya. Pada gini, identitasnya yang kita salah nih. Start without debugging. Oops. Ini nih. 155. Hey. Oh. Matriks yang diperluas. 111555888. Print A nya dong. Jangan salah. Si matriks A kemudian kasih garis, satu dua tiga, benar 2531108, benar ya, sesuai sama buku ya harusnya ya. Aduh, bukunya nggak kelihatan. 12325310080, betul. Sekarang kita buat copy matriksnya. Ada yang salah kah gitu. For i in baris and kolom, hasil dot entry, hasil dan matriks baris dengan kolomnya. Apa nih? For i and baris and kolom. Satu. Matriks baris adalah matriks dan baris. Matriks baris dong, kolom kan. Kalau ini saya hapus. Nol. Oke, berarti kemudian untuk baris ini, kolom ini, hasil dot entry nol misalkan. Kita nggak pakai ini. Kita copy satu baris dulu ya, ceritanya. 1111111. Entry I kolom J. Kenapa jadi begini? Oke,
eh, saya pause dulu ya, atau saya hentikan dulu, nanti kita lanjutin di rekaman berikutnya.